Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan fungsi icon pada Microsoft Office Word. Sebelum memasuki video, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Permana Juanda dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1A. Pertama adalah menu file. Di sini terdapat berbagai perintah dasar dan ada juga bagian untuk menyesuaikan pengaturan lembar kerja. Yang pertama adalah new. New adalah membuat lembar kerja Microsoft Word baru. Kemudian selanjutnya ada open, membuka file dokumen yang sebelumnya telah kita simpan. Bisa kita lihat di sini dokumen yang telah saya simpan. Selanjutnya adalah save untuk menyimpan dokumen Word yang telah kita kerjakan. Kemudian ada Save As yang fungsinya hampir sama, namun menyimpan sebagai dokumen dengan nama baru. Bisa kita lihat di bagian kanan ini. Kemudian selanjutnya adalah Print, untuk mengeprint dokumen yang telah kita buat. Bisa kita lihat datanya seperti ini. Bisa kita geser-geser, kita lihat yang mana yang akan kita print. Kemudian selanjutnya adalah Share, untuk mengirim dokumen kita. Kemudian Export, untuk memindahkan dokumen kita. Dan yang terakhir adalah close. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, yaitu adalah menu home. Yang pertama adalah clipboard. Clipboard group ini terdiri dari beberapa icon yang umumnya berfungsi untuk mengcopy ataupun memindah elemen dalam dokumen. Sebelum kita melakukan paste, terlebih dahulu kita akan mengcopy kata yang ingin kita paste. Contohnya di sini saya sudah sudah memblok. Kemudian saya copy, selanjutnya saya enter dan saya tekan paste. Icon ini memiliki fungsi untuk menempelkan suatu teks ataupun objek yang sebelumnya telah di-copy atau di-cut. Kemudian selanjutnya adalah cut. Di sini saya blok terlebih dahulu, kemudian saya klik cut. Cut ini berfungsi untuk memindah dan memotong teks ataupun objek. Maka sudah terpotong. Kemudian kita lanjut, saya akan mengcopy lagi kata yang tadi, kita copy. Jadi copy ini berfungsi untuk menyalin dan mengcopy teks ataupun objek. Nah, ketika kita klik paste, dia langsung akan muncul kata yang kita copy tadi. Kemudian selanjutnya adalah format painter. Kita bisa menggunakannya untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakannya di halaman baru. Kemudian selanjutnya adalah font. Ribbon group yang terdiri dari berbagai icon untuk mengubah dan menyesuaikan font, baik itu warna, ukuran, jenis, dan berbagai efek lainnya. Yang pertama adalah font. Kita bisa memilih jenis dan gaya huruf pada bagian ini. Terdapat banyak pilihan jenis huruf. Kemudian selanjutnya adalah font size, berguna untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada dokumen. Terlihat pada contoh berikut. Kata yang telah kita blok, kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah grow font, berfungsi untuk menambah atau memperbesar ukuran font. Kemudian selanjutnya adalah shrink font, berfungsi untuk mengurangi atau mengecilkan ukuran font. Change case, untuk menghapus penggunaan huruf kapital pada teks yang dipilih. Kemudian ada clear formatting, menghapus atau memformat pengaturan yang telah diterapkan pada sebuah teks. Selanjutnya kita akan masuk ke bold, yaitu memberikan efek tebal pada huruf. Bisa kita lihat pada contoh. Kemudian selanjutnya adalah italic, memberikan efek miring pada teks. Setelah itu kita lanjut ke underline, memberikan efek garis bawah pada teks. Kemudian kita lanjut ke strike through, memberikan efek coretan di tengah teks. Kita blok terlebih dahulu kalimatnya, kemudian kita aktifkan. Yang kita lihat.
Ya. Setelah itu kita lanjut ke subscript untuk membuat format pangkat di atas. Kita buat contoh berikut ini. Kita tulis S, kemudian kita akan aktifkan subscriptnya. Jadi lihat ya, akan memberikan pangkat di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah superscript untuk membuat format pangkat di bawah. Jadi terlihat seperti di contoh. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke text effect, yaitu untuk membuat teks dengan berbagai efek. Bisa kita lihat pada contoh. Kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada text highlight effect untuk membuat semacam efek stabilo. Di sini kita menggunakan warna kuning. Dan yang terakhir ada font color, berfungsi untuk mengubah serta memilih warna dari teks atau huruf sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna biru. Selanjutnya kita masuk ke paragraf, ribbon group yang berisi berbagai icon dengan fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf pada dokumen. Pertama, kita akan masuk ke bullet untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada format listing. Kemudian ada number, berfungsi untuk menambahkan penomoran urut secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya ada decrease indent untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Dan juga ada increase indent untuk menggeser paragraf ke bagian kanan. Bisa kita lihat pada contoh. Bisa kita geser-geser. Ya. Teksnya bergeser sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke alignment left, membuat teks menjadi rata kiri. Kemudian kita blok lagi untuk mengaktifkannya. Kita pilih alignment center, membuat teks menjadi rata tengah. Setelah itu kita blok lagi. Kita klik alignment right, membuat teks menjadi rata kanan. Kemudian kita blok lagi. Kita pilih just TV, membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan beralih ke line and paragraph, mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris. Untuk mengaktifkannya kita perlu memblok terlebih dahulu yang ingin kita atur. Bisa kita lihat pilihannya di 1,5, 1, 2, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah shading untuk mengubah warna latar belakang teks. Di sini saya pilih warna biru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke border. Di sini fungsi border adalah menambahkan garis tepi atau border pada teks yang dipilih. Selanjutnya kita akan masuk ke style. Ribbon group yang terdiri dari berbagai text formatting yang telah disetting sedemikian rupa sehingga bisa digunakan secara tepat di lain waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Di sini banyak sekali pilihannya, bisa kita lihat. Setelah itu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah editing. Ribbon group yang berisi beberapa icon untuk melakukan editing terhadap dokumen. Yang pertama adalah find, berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Contohnya di sini kita mencari kata korban dan ditemukan 4 kata.
Kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah replace. Replace ini berfungsi untuk menemukan kata tertentu kemudian menggantinya dengan kata lain. Kita ubah kata korban menjadi kata wisata. Setelah itu kita akan klik replace all. Dan disitu dia mengatakan ada 4 kata yang akan dirubah. Bisa kita lihat pada contoh. Dan berubah kata korban menjadi kata wisata. Kemudian kita masuk ke insert. Tab menu ini secara keseluruhan berisi fungsi untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Yang pertama adalah page. Ribbon group berisi icon untuk mengatur dan menyesuaikan pengaturan pada halaman dokumen. Kita masuk ke cover page. Berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Kemudian selanjutnya adalah blank page. Berfungsi untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Bisa kita lihat pada contoh. Kemudian selanjutnya adalah page break. Berfungsi untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Setelah itu kita masuk ke bagian tabel, icon untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen. Bisa terlihat pada contoh. Kemudian selanjutnya adalah illustration. Ribbon group ini terdiri dari berbagai icon untuk menyisipkan objek seperti gambar, clip art, table, chart, dan lain-lain. Yang pertama adalah picture, untuk memasukkan gambar dari penyimpanan komputer ke dalam dokumen. Selanjutnya adalah shapes, membuat berbagai bentuk sederhana seperti kotak, lingkaran, dan lain-lain. Kita ambil contoh di sini, kita akan memilih bentuk lingkaran. Disisipkan. Selanjutnya kita masuk ke Smart Art, yaitu untuk membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen. Bisa kita pilih di sini tersedia dalam berbagai bentuk, tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita pilih, kemudian di dalam itu bisa kita tulis teks. Kemudian kita lanjut selanjutnya, yaitu adalah chart, membuat grafik dengan berbagai bentuk. Jadi di sini kita bisa membuat grafik dengan sangat mudah. Tinggal kita masukkan. Dan ketika kita memasukkannya, juga langsung terdapat format untuk menuliskan data-data yang ingin kita masukkan ke dalam grafik tersebut. Bisa kita lihat di bagian atas ini ada format untuk mengisi datanya. Kemudian kita beralih ke bagian links. Ribbon group yang berisi icon dengan fungsi untuk menghubungkan ke URL atau link, dokumen, ataupun objek lain. Terdiri dari hyperlink, bookmark, dan cross reference. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, itu adalah header dan footer. Ribbon group yang satu ini berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada bagian header dan footer dokumen. Header, menambahkan header pada bagian atas setiap dokumen. Kemudian ada footer, menambahkan footer pada bagian bawah halaman dokumen.
Dan selanjutnya adalah page number, menyisipkan nomor pada setiap halaman dokumen. Bisa kita lihat pada contoh. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian teks. Ribbon Group dengan fungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Yang pertama ada text box untuk membuat sebuah kotak yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Kemudian ada quick parts, menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Kemudian selanjutnya ada word art, menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Bisa kita lihat pada contoh. Kalimat yang sudah diblok, kita beri efek. Kemudian selanjutnya adalah signature line untuk menambahkan tempat membubuhkan tanda tangan. Dan kita tulis terlebih dahulu. Di sini saya tulis secara random saja huruf. Ya. Biasanya ini digunakan pada surat ya. Kemudian selanjutnya adalah date and time, menambahkan tanggal ke dalam Word, kepada dalam lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Oke, maka akan langsung tersisipkan tanggal dan waktu. Selanjutnya adalah objek, untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Bisa kita pilih di sini, terserah. Selanjutnya kita ke simbol. Di simbol ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah equation untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika. Bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah simbol untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja Word. Selanjutnya kita masuk ke menu desain. Di sini yang pertama adalah themes. Icon ini berfungsi untuk memilih tema halaman dan juga warna dari teks. Bisa kita lihat di sini banyak sekali terdapat pilihan. Tinggal kita gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada color, menentukan warna dari tema halaman. Ini juga terdiri dari berbagai macam warna. Kemudian selanjutnya ada font, memilih jenis font yang akan digunakan pada dokumen. Selanjutnya adalah paragraph spacing untuk mengatur jarak paragraf pada teks. Kemudian ada efek, yaitu untuk mengatur efek yang akan berdampak pada objek yang ada di dokumen. Selanjutnya di page background, ribbon ini berfungsi untuk mengatur efek pada halaman. Yang pertama ada watermark, menu yang berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Kemudian selanjutnya ada page color, memilih warna dari halaman dokumen. Bisa kita lihat. Selanjutnya ada page border, berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Kemudian kita masuk ke page layout. Tab menu ini berisi berbagai icon yang punya fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama adalah margins. Margins ini berfungsi untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Nah, kita lihat di sini banyak terdapat pilihan. Bahkan kita juga bisa mengcustom margin sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah orientation, menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal ataupun vertikal.
Selanjutnya adalah size, menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Kemudian selanjutnya adalah columns, menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Bisa kita lihat ini kita bagi menjadi 2. Kemudian selanjutnya adalah breaks, mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Kemudian ada line numbering, memberikan penomoran pada setiap baris teks. Selanjutnya adalah hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Selanjutnya paragraf, ribbon group untuk menyesuaikan pengaturan terkait paragraf. Yang pertama ada indent untuk menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Kemudian ada spacing untuk menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian arrange. Di sini yang pertama adalah position untuk memilih dan menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Kemudian ada wrap text, mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Kemudian selanjutnya ada bring forward untuk meletakkan suatu objek di depan objek lainnya. Kemudian selanjutnya adalah selection pane, berfungsi dalam menampilkan navigasi dari suatu objek. Kemudian ada align, menentukan perataan dari suatu objek. Selanjutnya ada group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir ada rotate, berfungsi untuk memutar posisi dari suatu objek. Selanjutnya kita masuk ke tab reference. Di sini ada table of contents yang berfungsi untuk pengolahan daftar isi secara otomatis. Kemudian ada add text untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Kemudian ada update table untuk memperbarui daftar isi seperti pada perubahan sebuah dokumen. Selanjutnya di bagian footnote untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bawah baris halaman atau footer. Kemudian ada next footnote untuk memantau footnote and note yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Insert citation untuk membuat jurnal sumber, daftar pustaka, dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan sumber tulis yang kamu cantumkan. Kemudian selanjutnya ada manage search untuk mencari dan memberikan kutipan sumber yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian ada bibliografi, menampilkan semua daftar kutipan yang ada pada halaman Microsoft Word. Kemudian kita beralih ke caption. Di sini ada insert caption untuk membuat satu list atau daftar sumber dari semua gambar atau foto yang tercantumkan pada Microsoft Word. Kemudian ada insert table of figure untuk membuat suatu list atau daftar sumber dari semua gambar. Kemudian ada update table. Kemudian ada kita masuk ke bagian index. Di sini ada mark entry untuk menandai masuk baru dalam dokumen. Kemudian ada insert index untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen, dan update index untuk memperbarui. Kemudian kita masuk ke bagian tab My Links. Di sini ada envelopes untuk membuat dan mencetak sampul pada amplop. Kemudian kita beralih lagi ke labels untuk menuliskan alamat dan nama. Selanjutnya ada Start Mail March untuk membuat surat. Kemudian ada Select Recipient untuk memilih penerima surat. Kemudian ada Edit Recipient
please untuk pengatur penerima surat. Selanjutnya ada highlight merge field untuk menyisipkan sebuah dokumen, kemudian ada address block untuk memilih surat, greeting line untuk menambahkan baris surat, ucapan, insert merge field untuk menyisipkan dan menggabungkan surat, kemudian ada rules untuk memberikan garis bawah pada surat, ada match fields untuk membandingkan surat, dan ada update labels untuk memperbarui label surat. Kemudian kita ke bagian preview result untuk memilih hasil, kemudian ada find recipient untuk mencari penerima, dan auto check for error untuk memeriksa kesalahan secara otomatis. Kemudian terakhir ada group finish and match untuk mengetahui bahwa surat yang Anda buat sudah lengkap dan bisa langsung dicetak secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke bagian tab review. Tab ini memungkinkan kita membuat perubahan dokumen karena masalah ejaan dan tata bahasa. Yang pertama ada spelling and grammar untuk memeriksa ejaan. Kemudian ada thesaurus untuk memberikan saran yang sepadan. Kemudian ada translate untuk menerjemahkan ke bahasa lain. Set language. Di sini ada terdapat translate dan language. Kemudian di grup dokumen, kita bisa melihat new dokumen untuk memasukkan komentar baru, delete untuk menghapus komentar, previous untuk memperlihatkan komentar sebelumnya, dan next untuk memberikan komentar selanjutnya. Kemudian kita masuk ke grup tracking. Di sini ada track change untuk menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen. Kemudian ada show markup untuk memilih markup seperti apa untuk menunjukkan dokumen. Kemudian ada reviewing pen untuk menunjukkan suatu revisi pada jendela yang terpisah. Kita akan beralih ke grup selanjutnya, yaitu adalah grup change. Di sini ada accept untuk menerima perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Kemudian ada reject untuk menolak perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Ada previous untuk menampilkan revisi sebelumnya di dalam dokumen. Kemudian ada next untuk menampilkan dokumen yang dapat diterima ataupun ditolak. Di grup compare, kita akan melihat ini berfungsi untuk mengkombinasikan berbagai versi dari dokumen. Kemudian di grup protect, ini berfungsi untuk melindungi hasil kerja karena merupakan sebuah privacy. Selanjutnya kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu tab view. Di sini tab view ini berfungsi untuk mengubah tampilan dokumen ke dokumen 2 halaman yang berbeda atau memperbesar bahkan memperkecil. Yang pertama, kita bisa melihat read mode atau mode baca. Di sini kita bisa lihat mode baca dari dokumen yang telah kita buat. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua, yaitu adalah print layout. Kemudian selanjutnya adalah web layout untuk melihat hasil kerja web. Kemudian ada outline view untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bagan.
Kemudian ada draft view untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep. Kemudian ada rule untuk menampilkan penggaris yang digunakan untuk mengukur objek dalam dokumen. Kemudian ada grid line untuk menghidupkan grid line yang dapat menyelesaikan objek dalam dokumen. Kemudian juga ada message bar atau navigation pane untuk membuka tab pesan untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan. Bagian navigasi ini. Kemudian kita masuk ke bagian zoom yang berfungsi untuk memperbesar tampilan dokumen. Di sini kita ganti dengan 75% dan kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian ada 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja ke dalam satu halaman normal. Kemudian ada one page untuk melihat hasil kerja ke dalam satu halaman penuh. Terus ada multi page untuk melihat hasil kerja ke dalam dua halaman penuh. Kemudian ada page width untuk melihat hasil kerja sesuai dengan lembar halaman. Kita beralih ke group window. Ada new window untuk membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Kemudian ada arrange all untuk mengatur semua jendela program sejajar berdampingan. Kemudian ada split untuk membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja Anda. Setelah itu ada view side by side untuk memperlihatkan jendela berdampingan. Ada synchronous scrolling untuk membuka jendela menggulung berdampingan. Ada reset window position untuk men-set ulang jendela berdampingan.